Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sahur saya kaget buka video, ada yang marah-marah. Ini orang marah-marah tuh sudah tuh aja ngamuk-ngamuk terus. Awas, hati-hati tuh. Nanti darah tingginya akut lagi. Jik, ada apa sih ngamuk-ngamuk terus? Ini bulan puasa, Jik. Ngamuk-ngamuknya ngajak perang lu, asa golok dari dulu lu mah. Asa golok, asa segala rupa pedang. Dari dulu provokasinya umat Islam terus yang dijadikan bantalan malu. Jik udah tua sih. Jangan arogan, ini Indonesia, Jik, bulan puasa lagi. Nggak ada sesuatu itu yang bisa dimusyawarahkan, bicara baik-baik, selalu perang dan perang. Kenapa? Lu nggak suka ke Gus Fuad, pleren, Jik? Ya, karena lu kira tuh Gus Fuad itu ngemonyet-monyetin guru tua itu. Tabayun dulu, Jik. Tuh lihat tuh klarifikasi Gus Fuad apa dulu. Jangan langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah, doyan amat lu, Jik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut nih, makin ngegas terus, Jik. Nggak tanggung-tanggung lagi ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus melulu mah bawa umat Islam. Emang umat Islam itu siapanya lu, Jik? Pede amat tuh di Indonesia, sepertinya umat Islam ada di tangan lu semua. Masya Allah, tabarakallah. Jik, kalau memang upanya Gus Fuad itu ngomong ngemonyet-monyetin guru tua umpamanya, tapi kan bukan begitu sebetulnya klarifikasi Gus Fuad. Lu tersinggung, ya. Gua menanya ya sama lu, Jik. Lu pernah nggak ngomong-ngomong nyebut Gus Dur itu buta mata, buta hati? Pernah nggak lu dulu nyebut Gus Dur itu antek Yahudi? Ada nggak tuh oknum Kabib itu yang ngebilang nyebut Kiai Haji Maruf Amin, ulama Banten, wakil presiden itu dengan babi? Ada nggak tuh si Bahar nyebut ulama yang dekat dengan pemerintah itu dengan kerak-kerak bersoban dengan babi dan anjing? Ada nggak? Ke siapa itu? Hah? Jangan nanya lu yang bisa marah. Mestinya lu juga tahu diri. Lu pernah ngomong apa cocotmu dan si badan yang lainnya ke ulama-ulama tuh? Hah? Mereka biasa-biasa aja, nggak ngomong-ngomong nantang perang, golok segala rupa, ngebacot mulu lu. Dari dulu gue dengernya lu golok, siapin golok, tapi lu nggak pernah mau turun. Lu kan tahu rumahnya Gus Fuad. Kalau lu jantan datangi dong ke sana sendiri, jangan bawa umat yang tidak bersalah, apalagi bulan puasa. Aduh, imam apa nih? Imam provokator, imam adu domba, katanya lu memimpin front persaudaraan Islam. Kalau front persaudaraan Islam pantas sesama Islam suruh perang, apalagi di bulan puasa setelahnya Idul Fitri harusnya saling maaf-maafkan. Ampun, dalah, ampun nih, gimana sih pemikirannya? Terus lagian emang lu kira ini pribumi Nusantara ini takut sama lu nih? Ya ampun, buset deh.
Masya Allah, Jik. Aduh, mendingan lu pikirin tuh kenapa lu terjadi dulu kasus dugaan chat mesum Firdaus Hussein. Itu pikirin yang belum selesai. Ya, pikirin deh itu. Gak malu tah. Udah ya. Aing ngarankeun kan dia Rijik. Enggeus eureun dia di Indonesia. Geus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah, geus lah geus kolot dia. Ulah ngerasa dia jago Rijik. Loba kengan wani karena dia. Lamun terjadi perang, umpamanya terjadi, maaf, aing pangheulana ngudag dia Jik. Jujur bae. Di Indonesia, biarkan Indonesia damai, biarkan umat Islam damai. Biarkan. Dahulukan saling memaafkan. Dahulukan saling musyawarah, saling tabayun. Jangan bentar-bentar golok, bentar-bentar pedang, bentar-bentar asal golok, bentuk umat Islam dibentuk-bentukan terus ku dia umat Islam. Jadi riet aing ngadengin lagi. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah taala ngampura dosa dia, Jik dia. Bulan puasa, beri contoh yang baik pada umat Islam di Indonesia ini. Bertahan, bersabar. Nggak bisa tabacot lo nih. Bertahan dulu nanti setelahnya bulan puasa baru ngomong. Kalaupun mau arogan. Malu tuh sama usia lo. Apalagi lu katanya digelar imam. Lagian gue juga nggak pernah ngaku imam. Siapa yang betul? Lo imam. Kan ku diajak. Tersetik ya pribumi Nusantara. Sieun karena dia. Dengarkan ku dia tanya. Saya sarankan hati-hati di Indonesia. Jangan arogan. Kalau lu pengen disebut cucu Nabi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngotot amat sih pengen disebut cucu Nabi. Orang mengajukan pahlawan untuk guru tua. Ya wajar juga ada orang yang ngonot, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya, ada orang ngomong monyet umpamanya, dituduhnya seperti pahlawan, enggak. Tapi lu sendiri kan ngata-ngatain ulama Nusantara pribumi. Gimana? Gus Dur itu siapa? Disebutnya buta mata, buta hati, antek Yahudi, belum yang lain. Yang paling menyakiti hati saya, ya, diantaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, wakil presiden, dikata-katain babi dan sebagainya. Berapa oknum kabib tuh? Tahu diri dong, jangan pengen menang sendiri terus loh. Dia memarah bisa, tapi karena golongan dia sorangan, tadi bisa marah si bar tuh dia carikan, Rijik, ya, mana nih? Camkan, sejengkal pun insya Allah pribumi Nusantara tidak akan takut kepada kamu, Rijik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Bikin ricuh kau di Indonesia, maka kami tidak akan pernah diam. Mun bisa mending saling hampura, saling maafkan bulan puasa. Ya. Aing geus nulungan ogah riributan, sieun aing sieun, perang tuani aing sieun. Mung ribut isin geus kolot. Tapi lah mun ditincek-tincek teh mah diudag dia ku aing Jik gerawe. Mun memang bener perang mah. Oke, gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PWLS Banyumas itu siap satu komando Gus Abbas meladeni tantangan Rizik Syihab. Kapan waktunya, di mana, siap. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Petamburan. Karena Rizik Syihab sudah membuat ontran-ontran di negara RI Republik Indonesia. Saya sendiri siap untuk berhadapan dengan Rizik Syihab. Single ini. Nggak usah dengan yang lain-lain. Tentukan ringnya. Di mana? Oke. Rizik Syihab. Tentukan. Mereka. Nyong dina kiye wengi kiye tembe krungu nang HP bianu nyilih. Rijik kok ngomongnya kayak gue, nyong murun dia. Mari ngene Gus Hasan. Anu keprimen janen, dadane nyongnya penuh banget. Janen urusan gawa-gawa bemper liya. Kok bayang nek karo nyong. Jamidi bin Wirosupono Al Jambu Karang. Temenan. Ganda Tapa RT itu RW 1 Kecamatan Sumbang Banyumas. Temenan Jik urusan gawa-gawa Habib liya. Kok bae karo nyong ora terima nggo anak putune nyong. Temenan, single wani kok ring, temenan. Urusan ilmu apa-apa. Asli lagaran. Wani apa ora?
Kurang ajar. Cungurmu karo cungurku, apik cungurku. Wa masinna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wong Banyumas ora terima maring Kojek. Nek kau arep nantang maring wong pribumi, ayo single. Ora ana wedine, ora ana mundure. Nang ditentukna. Ayo. Kau arep kepriwe? Arep nang kene apa nang ndi ayo? Arep dewekan apa rombongan? Sing penting Habib kabeh. Aja gawa wong pribumi. Setuju? Wani? Nang di papan? Ayo cek kapan tentukna? Risik sik. Nggih, anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocot musik sik. Sing jenengane Risik. Tak suwek cocot musik. Wis ora bakal wedi, nggih anak Banyumas. Sepira saktimu tak adepi. Ya single. Ora usah gawa wong Jawa, ora usah gawa wong pribumi. Ngene Habib sing anu suwek cangkeme. Jenengku Umar, Pak Rizik, Banyumas ya. Dadi anggeri karep nantang ngerek bendera perang, jejer Balawi. Mengko kene pribumi aja nang ngarepe Balawi kuwi bempere wong pribumi ya. Balawi kene pribumi tak tuku wong Banyumas langka mundure ya. Paham ya Pak Rizik? Pak Rizik paham ya? Balawi dijejer ya lawan pribumi. Aja nggawa rakyat wong Indonesia. Kue sedulure nyong wong Banyumas. Siap langkah mundure. Paham? Arep nganggo alus, arep nganggo cara kasar. Terserah. Tak tuku, tak borong. Ya, wong Banyumas Pak Rizik. Langkah mundure. Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir jarah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali. Sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya. Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini.
Yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan, di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Kecil. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Setuju.